Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan dari kelompok yang beranggotakan saya, Bagus Pradita, ada Deca Amelia dan juga Monica Adelia, untuk membacakan materi tentang para tokoh Wali Songo. Dan tokoh yang akan dibahas pada kali ini yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh Wali Songo yang berperan besar dalam penyebaran Islam di tanah Jawa, karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi Jawa. Nama aslinya adalah Raden Said yang lahir pada sekitar tahun 1450 Masehi di Tuban dan wafat pada abad ke-16 Masehi sekitar tahun 1580 Masehi. Sunan Kalijaga hidup selama lebih dari 100 tahun. Ayahnya adalah Arya Wilatikta dan ibunya bernama Dewi Retno Dumilah. Ayahnya merupakan seorang tumenggung di wilayah Tuban di bawah pemerintahan Kerajaan Majapahit. Kemudian setelah dewasa, Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak. Ia dikaruniai 3 orang putra, salah satunya adalah Raden Umar Said, yang di kemudian hari akan melanjutkan jejak Sunan Kalijaga yang dikenal sebagai Sunan Muria. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah Sunan Kalijaga. Raden Said dikenal sebagai seorang bangsawan meskipun ia hidup tanpa adanya tata cara bangsawan. Raden Said menjalani kehidupan seperti rakyat biasa. Ia dikenal mampu berbaur dengan berbagai golongan, termasuk rakyat jelata sekalipun. Dari situlah ia mengamati dan merasakan bagaimana kehidupan di masyarakat, sehingga setiap hal yang terjadi di Tuban saat itu dapat diketahui olehnya. Kondisi sosial masyarakat saat itu cukup memprihatinkan. Mereka melakukan tindakan korupsi, sedangkan upeti yang harus dibayarkan. Raden Said pun memberikan nasihat keras kepada para pejabat pemerintah yang korupsi agar memberikan sebagian besar hartanya kepada orang-orang miskin. Bagi pejabat yang korupsi, tentu ide ini bertolak belakang dengan maksud duniawi mereka. Bagi rakyat miskin, tentunya Raden Said dianggap sebagai sosok pahlawan. Namun, di sisi lain tindakan ini memicu kegaduhan di dalam istana. Dan perilaku ini pun tercium oleh ayahandanya. Kemudian, ia diusir oleh ayah kandungnya sendiri karena dianggap telah meresahkan masyarakat dan orang-orang dalam lingkaran pemerintahan kerajaan. Setelah diusir, ia berkelana dan ia bertemu dengan Sunan Bonang yang kemudian menjadi gurunya. Setelah menyerap ilmu dari Sunan Bonang, Raden Said lantas berguru kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Ia pun berguru dengan para wali yang lain, sehingga meskipun ia adalah wali yang termuda, ia juga merupakan murid terpandai. Raden Said kemudian menjadi salah satu dari 9 wali dengan sebutan Sunan Kalijaga dan bertugas untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa. Sebagai seorang wali, Sunan Kalijaga telah berubah menjadi seorang yang memiliki tingkah laku yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Ia menyebarkan Islam dengan berdakwah baik melalui kegiatan pemerintahan, keagamaan maupun kesenian. Sunan Kalijaga menjadi salah satu wali yang bersama-sama membangun Masjid Agung Demak bersama wali yang lain. Pola dakwah Sunan Kalijaga. Segala hal yang berasal dari kebudayaan lama dengan corak Hindu-Buddha masih diadopsi dan dijadikan sebagai media dakwah oleh Sunan Kalijaga untuk memasukkan ajaran Islam ke dalam kehidupan masyarakat Jawa. Contoh peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Yogyakarta, yang sampai saat ini masih dilestarikan dengan tradisi sekaten dan grebek maulid. Sunan Kalijaga dikenal sebagai seorang dalang yang mahir memainkan wayang. Dengan media ini, Sunan Kalijaga mampu menarik perhatian banyak orang untuk berkumpul, menyaksikan dan mengadakan pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga membuat cerita-cerita wayang yang disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat. Kemudian, Sunan Kalijaga menyelipkan ajaran-ajaran Islam di dalam logonnya. Dengan demikian, masyarakat yang menyaksikan pertunjukan wayang itu pun akan tertarik untuk mempelajari Islam secara lebih mendalam. Sehingga, dengan strategi ini, penyebaran Islam di Jawa dapat berjalan lebih efektif sehingga pertumbuhan Islam di Jawa menjadi semakin pesat. Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai seorang politikus yang menjadi penasehat kerajaan Demak. Pengaruh pemikiran Sunan Kalijaga banyak mewarnai kebijakan-kebijakan di Kesultanan Demak, sehingga menjadi kerajaan Islam yang besar di tanah Jawa.
Dalam hal berpakaian, Sunan Kalijaga tidak menggunakan pakaian jubah atau pakaian seperti yang dikenakan oleh para ulama yang lain. Sunan Kalijaga membaur dengan masyarakat sehingga masyarakat tidak merasa asing dengannya, bahkan menganggapnya seperti masyarakat Jawa kebanyakan dan masyarakat pun menerimanya dengan senang hati. Pendapat Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga berpendapat bahwa penting terlebih dahulu merebut hati masyarakat, dan yang paling utama adalah bagaimana masyarakat mau menerima kehadirannya. Dengan demikian, setelah masyarakat mau menerima kehadirannya, maka pelan-pelan mereka pun akan menerima ajarannya. Sedemikian elok strategi, kesabaran, kesungguhan, dan kegigihan para wali dalam menyebarkan agama Islam bil hikmah wal maudatil hasanah, sehingga begitu cepatnya ajaran Islam diterima oleh masyarakat. Baik, cukup sampai di sini saja ya pembelajaran kita saat ini. Bila ada yang ditanyakan, silahkan bisa komen di bawah. Apabila ada kata-kata yang tidak baik dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.